Dalam aturan pemilu, peserta pemilu wajib membuat akun rekening khusus untuk pemilu yang disebut dengan RKDK. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengawasan dana khusus kampanye. Faktanya pemirsa, PPATK menemukan hal yang janggal. Rekening kampanye ini tidak ada pergerakan transaksi, tapi kegiatan kampanye bisa berjalan. Pertanyaannya, pakai dana dari mana? Atau apakah ada kegiatan sembunyi-sembunyi supaya transaksi keuangan kampanye tidak terlihat bermasalah? Untuk membahas hal ini sudah bergabung dari luar studio mantan Kepala PPATK Yunus Hussein dan juga Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Mbak Titi, Mas Yunus, terima kasih sudah bergabung dalam Metro hari ini. Pertama saya ingin ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi meresponnya seperti apa, Mbak? Apakah memang ada yang mau main-main dengan dana pemilu? Iya, temuan PPATK ini sejatinya bukan barang baru, Mas Anggi ya. Dari dulu, salah satu catatan kita adalah bahwa laporan dana kampanye itu atau rekening khusus dana kampanye tidak mencerminkan faktualitas atau kebenaran. Jadi bahkan kami pernah melakukan penelitian itu diberi judul basa-basi laporan dana kampanye. Undang-undang pemilu kita memang mengatur bahwa setiap penerimaan peserta pemilu itu ada partai politik, ada pasangan calon, dan ada perseorangan untuk pemilu DPD. Itu wajib melalui rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Nah, RKDK ini dilaporkan kepada KPU sebagai persyaratan pendaftaran sebagai peserta pemilu. Jadi dari awal RKDK itu sudah didaftarkan kepada KPU. Nah, dari RKDK itu kemudian ada laporan dana kampanye. Laporan dana kampanye itu ada tiga. Ada laporan awal dana kampanye, ada laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK, dan ada laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK. Nah, di awal itu adalah laporan awal dana kampanye. Laporan awal dana kampanye dilaporkan oleh partai politik peserta pemilu 14 hari sebelum dimulainya masa kampanye. Kalau untuk pasangan calon, 14 hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon. Nah, selama ini uang yang beredar itu kebanyakan tidak melalui rekening khusus. Jadi yang beredar ini melalui siapa? Melalui banyak pihak dan banyak pintu. Termasuk juga misalnya dana-dana yang beredar melalui relawan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang instrumen pengawasan kita dalam konteks pemilu itu sangat terbatas untuk bisa mengakses kepada kebenaran. Kalaupun ada misalnya audit dana kampanye itu dilakukan hanya sebatas pada kepatuhan terhadap prosedur, belum pada kebenaran dan faktualitas serta validitas laporan itu sendiri. Meskipun di dalam undang-undang pemilu itu ada ketentuan, Mas Anggi. Kalau misalnya ada laporan dana kampanye yang tidak mencatat penerimaan pengeluaran mencerminkan kebenaran atau kemudian bisa dikatakan ya laporan dana kampanyenya itu tidak benar atau keterangannya tidak valid, itu merupakan tindak pidana. Itu ada diatur di dalam Undang-Undang Pemilu kita pasal 496 dan pasal 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tapi selama ini ya tidak pernah terungkap. Dan apa yang disampaikan oleh PPATK itu mengkonfirmasi saja apa yang sudah kami tulis sejak lama. Dana kampanye sekedar basa-basi, tidak mencerminkan faktualitas, tidak mencerminkan kebenaran, semua mengklaim politik biaya tinggi, tapi laporan dana kampanye tidak menggambarkan hal itu. Itu yang realitas dana kampanye di pemilu kita yang bisa dikatakan tidak menjadi isu yang mendapatkan perhatian secara optimal baik dari pengawas pemilu ataupun dari publik dan apalagi dari peserta pemilu kita. Oke, Pak Yunus, jadi kalau misalnya tadi katanya Mbak Titi bahwa ini sebenarnya bukan barang baru begitu, selalu ada celah-celah yang dilakukan untuk mengakali aturan dan lain-lain. Apakah ketika dulu PPATK juga menemukan hal ini tidak memberi masukan Pak ke KPU dan juga Bawaslu? Kami memang selalu memberikan masukan dan kecenderungan pasti transaksi mencurigai itu meningkat terus ya menjelang pemilu ya. Ini sebenarnya cerminan dari pemilu kita yang penuh dengan money politik dan partai politik kita yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Ini cerminannya. Jadi yang dilaporkan itu kecil-kecil saja, nggak sesuai dengan kegiatan partai itu, apalagi kalau partainya besar.
Kemudian sumbangan-sumbangan melalui berbagai pihak langsung ke individu yang in natura segala macam itu tidak terlaporkan setahu saya. Kemudian audit dari akuntan namanya agreed upon prosedur ya. Ngelihat prosedur nggak ngelihat kebenaran substansi dan waktunya sangat-sangat terbatas sekali. Sehingga susah untuk mengungkapkan kebenaran eh, sehingga ya tadi pasti laporan itu laporan basa-basi dan tidak pernah mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Ini terjadi terus. Jadi kalau di awal pemilu sudah begini, sudah tidak bersih, ya kita khawatir hasilnya pun tidak bersih juga karena cara memperoleh dananya bisa legal dan bisa juga illegal seperti yang dilaporkan PPATK. Kemudian itu tidak transparan, tidak accountable, dan hasilnya bisa dibayangkan mereka yang menggunakan cara-cara seperti ini, kalau memenangkan pemilu ya mereka pasti akan mencari-cari dengan cara-cara yang tidak legal juga gitu. Kurang lebih gitu, Mas. Jadi sudah dilaporkan ke KPU, Bawaslu dan sudah disidik oleh penegak hukum. Nah itu yang saya tanya terakhir sudah disidik oleh penegak hukum. Misalnya kasus illegal mining ya, ada nikel di Sulawesi Tenggara, ada Tengah. Ini ada kasus-kasus lain juga ya, bukan hanya illegal mining sebenarnya yang dilaporkan itu ya, juga termasuk pidana lain seperti narkotik, korupsi Oke, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya illegal mining sebenarnya. oke. Pak Yunus, jadi kalau melihat hal-hal seperti ini, hal-hal ilegal, kemudian ini mengalir ke kampanye, seberapa serius PPATK melihat dampaknya atau juga dari segi hukumnya, Pak? Ya sebenarnya tadi kan disebut oleh Bu Titi ini dia buat laporan tidak benar ya. Itu sudah ada yang dipalsukan, ada pemalsuan, pelanggaran pidana umum, pelanggaran undang-undang pemilu tadi melaporkan tidak benar. Kami menganggap ini serius karena kalau mau pemilu yang jujur ya, bersih ya, kemudian adil ya dimulailah dari awal. Sejak awal mereka transparan, accountable, sumber dananya harusnya sah dan halal-halal saja, tidak pakai sumber dana ilegal. Di Indonesia ini sangat mungkin sekali pemilu yang penuh dengan money politik, mereka akan mencari dana ilegal dengan cara apapun juga sehingga bisa memenangkan pemilu baik partainya ataupun individunya. Dan di dalam kasus yang dilaporkan PPATK ini bukan partai langsung sebenarnya, lebih banyak individu-individu yang menjadi anggota partai yang menyumbang kepada partai. Dan kalau jumlahnya besar, biasanya partainya ya partai besar juga ya. Dan Oke, mereka pasti meminta sumbangan dari calon-calon tadi, dari tokoh-tokoh partai yang mencari uang dengan caranya masing-masing tadi. Ini selalu oke. ada. Apalagi sistem kita banyak dipengaruhi money politik dalam pemilihan ini. Pasti banyak sekali. Pak Yunus, jadi ketika kita menemukan data seperti ini atau PPATK menemukan data seperti ini, proses berikutnya seharusnya apa, Pak? Ketika sudah melapor. Jadi PPATK itu kalau kita umpamakan permainan bola, dia seperti gelandang, midfielder, memberikan umpan kepada penyidik. Udah penyidiknya kan ada di situ, pengawasnya ada Bawaslu, pelaksana ada KPU, dan penyidik yang lain seperti dalam konteks korupsi ada kejaksaan, pidana umum ada kepolisian, semuanya harus diberikan oleh PPATK untuk ditindaklanjuti dan penyelidikan. Dan sebagian kasus ini saya sudah tanyakan, sudah dilakukan penyidikan oleh penegak hukum. Ya. Tapi dilanjutkan. Ya, ya masih jalan. Kita Oke. harapkan ya ini dikawal ya. Oke. Dan Mbak Titi, disidik ya. oleh aparat, bukan saja aparat daerah, tapi bekerjasama dengan pusat, tim gabungan. Karena kasusnya besar, berat. Kalau hanya aparat penegak hukum di daerah, nggak kuat dia, nggak kuat. Ini kasus besar. Tokohnya pasti ada yang besar-besar ya. Sehingga aparat gabungan turun tangan untuk ini. Kita doakan saja, kita awasi, kita dorong mudah-mudahan penegak hukumnya jalan itu. Supaya pemilu benar-benar sumbernya yang sah, yang halal. Jangan yang tidak sah seperti itu. Oke. Mbak Titi, jadi kalau misal bolanya sekarang sudah dilempar oleh PPATK, bagaimana kita bisa tahu bahwa laporan-laporan ini di follow up atau tidak? Iya, Sebenarnya makanya media dan publik harus terus bersuara untuk menagih tindak lanjut. Kita bisa pakai ilustrasi Mas Anggi ya dan Pak Yunus. Di Jepang itu sekarang sedang menyeruak isu soal skandal dana kampanye. Dan di sana soal akuntabilitas dan legalitas dana kampanye itu sangat penting. Bahkan ketika ada laporan dana kampanye yang tidak dilaporkan oleh sejumlah caleg, itu bahkan diikuti dengan mundurnya beberapa menteri.
Jadi Oke. karena tadi ya dana kampanye ini pintu masuk pada konsep atau kemudian komitmen anti korupsi. Jadi itu jadi skandal besar di sana. Dan dana kampanye merupakan isu yang mendapatkan perhatian besar bukan hanya dari peserta pemilu tapi dari publik. Di kita terus terang saja kalau kita mengacu kepada undang-undang, setiap dana yang diterima oleh partai politik kalau untuk kepentingan elektoral itu wajib dicatat dan melalui rekening khusus dana kampanye. Ataupun kalau dia di luar kepentingan elektoral harus masuk lewat rekening partai politik. Dan itu semua harus dilaporkan, diaudit. Tapi selama ini uang-uang yang beredar itu banyak melalui orang-orang per orang individu yang kemudian tidak masuk lewat rekening khusus dana kampanye ataupun rekening partai politik. Jadi kalau kita lihat regulasi banyak keterbatasannya di situ. Tetapi sekali lagi kalau komitmen anti korupsi kita baik, komitmen pada pengelolaan negara yang bersih itu juga kuat, mestinya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Yang anomali kan begini Mas Anggi dan Pak Yunus, semua mengeluhkan politik biaya tinggi. Tapi silakan bandingkan dengan laporan dana kampanyenya. Laporan dana kampanyenya masuk akal semua. Bahkan rata-rata besarannya di bawah rata-rata. Ada caleg yang mengklaim mengeluarkan misalnya untuk DPRD provinsi 2 miliar, untuk DPR RI minimal 10 miliar. Faktanya laporan dana kampanyenya tidak mencerminkan itu. Lalu apakah ada penegakan hukum? Tidak dilakukan penegakan hukum. Alasannya apa? Alasannya karena itu tidak kemudian tercakup di dalam tahapan kampanye. Uang-uang yang diterima itu di luar periode masa kampanye. Uang yang dilaporkan itu hanya uang yang beredar di masa kampanye. Sementara masa kampanye kita kan pendek, hanya di antara 28 November 2023 sampai 10 Februari. Jadi selalu digunakan celah begitu ya. Termasuk juga uang yang beredar di masa tenang dan juga di hari pemungutan suara itu tidak masuk dalam laporan dana kampanye. Nah, di situ yang kemudian menurut saya ya kita semua harus mendorong aparat untuk tidak hanya bekerja dalam ranah pemilu. Instrumen hukum pemilu harus digunakan. Tadi ada pasal di pasal 496, pasal 497, kalau ada laporan dana kampanye yang tidak mencerminkan kebenaran atau apa yang dicatat di dalamnya adalah informasi yang tidak benar, maka bisa dipidana. Tapi instrumen hukum lain, misalnya undang-undang tindak pidana pencucian uang dan lain sebagainya, itu juga harus digunakan sebagai pendekatan kita memastikan betul-betul penegakan hukum bisa dilakukan. Jadi isu ini tidak boleh tenggelam, isu ini tidak boleh tertutupi. Di saat yang sama, kami mendorong sejak lama sebenarnya. Persoalan politik uang itu membutuhkan komitmen lebih dari negara untuk mengesahkan rancangan undang-undang tentang pembatasan transaksi tunai. Karena politik uang bergerak banyak dengan transaksi tunai dan kita belum punya undang-undang pembatasan transaksi tunai, Mas Anggi. Oke, Mbak Titi, tapi kan ada juga saya mau nambahkan yang dikit. bisa berdalih. Jadi yang bisa di menggunakan dalam- dalih adalah bahwa ada yang namanya natura, ada yang namanya jasa, nggak bisa dilaporkan. Ini alasan mereka seperti ini. Apakah ini bisa juga kita kejar? Tapi jawabannya nanti ya, Mbak Titi sama Pak Yunus, kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Metro hari ini. Baik pemirsa, kami lanjutkan diskusi di sore hari ini berkenaan dengan ada temuan dari PPATK. Kami masih bersama dengan Pak Yunus dan juga Mbak Titi. Pak Yunus, silakan, tadi ada komentar sedikit ya Pak ya dari pernyataan Mbak Titi. Silakan Pak. Jadi tadi kan pertanyaan bagaimana memantau perkembangan kasus itu agar jalan terus ya. Nah kita di dalam sistem kita ada namanya SPPTTI, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dengan menggunakan teknologi informasi. Itu dilaporkan oleh para penegak hukum, itu dibuat secara online ya, kepolisian, kejaksaan, KPK, walaupun belum sempurna. Waktu kami datangi memang belum sempurna, tapi sudah ada upaya untuk menyampaikan perkembangan tiap kasus secara online dengan teknologi informasi. Nah, tolong masyarakat dimanfaatkan SPPTTI namanya, sehingga bisa memantau perkembangan kalau perlu dipertanyakan. Tanpa pantauan dari masyarakat, tanpa social control, percayalah semuanya belum tentu berjalan sesuai dengan aturan. Apalagi ini ada aspek-aspek politik ya.
Dan saya senang mendengar bukan hanya laporan ke KPU, ke Bawaslu, juga ke penegak hukum. Dan Bawaslu kita harapkan ya lebih tegas ya, KPU juga gitu. Jadi kita ingin lihat bahwa memang ada kepentingan umum yang terwakili oleh mereka yang berusaha menjalankan pemilu dengan jujur ya, benar dan adil ya, dengan sumber-sumber dana yang sah. Sumber tidak sah itu akan banyak sekali menjelang pemilu ini. Mereka sudah tidak bisa membedakan mana sumber yang halal dan haram, itu yang terjadi. Sehingga mereka maunya menang saja dengan berbagai cara. Terima kasih. Baik. Oke, ketika kampanye ini ada juga kan, saya akan ke Mbak Titi ya, ada juga di bantuan dari pihak luar, Natura dan jasa begitu. Kalau dalih yang digunakan adalah bahwa mereka mendapatkan bantuan jasa dari pihak lain. Apakah mungkin ini jadi penyebab RKDK itu saldonya gitu-gitu aja Mbak Titi? Iya, dalam sistem pemilu kita kan ini pemilu serentak ya, Mas Anggi ya. Kalau untuk pemilu DPR dan DPRD, laporan dana kampanye itu dikonsolidasi oleh partai politik. Faktanya, caleg juga kemudian melakukan aktivitas kampanye. Nah, bagaimana dengan laporan dana kampanye caleg? Laporan dana kampanye caleg selama ini prosedurnya dilaporkan melalui partai politik, lalu partai politik mengkonsolidasi, kemudian partai politiknya lah yang melaporkan kepada KPU. Selama ini laporan yang kami analisis, 84% sumber dana kampanye partai politik itu berasal dari caleg. Ternyata mayoritas berbentuk natura dan jasa. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena caleg tidak punya laporan dana kampanye terkait dengan penerimaan dan pengeluaran yang dia kelola sendiri. Karena peraturan kita tidak menyebut untuk mewajibkan caleg juga punya rekening khusus dana kampanye. Dan selama ini partai politik cenderung menagih laporan dana kampanye kepada caleg itu di ujung. Bahkan kami berdasarkan riset yang kami lakukan, ada banyak caleg yang mengaku tidak mengerti sama sekali soal mereka harus mencatatkan setiap penerimaan dan pengeluaran, dan kalau ada penerimaan, Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Dana Kampanye nomor 18 tahun 2023 tidak membolehkan caleg menerima sumbangan. Sumbangan itu harus melalui partai politik dan dicatatkan dalam rekening khusus dana kampanye. Tapi praktiknya tidak begitu. Di ujung ketika partai harus melaporkan laporan penerimaan dan pengeluaran yang di dalamnya juga merangkum pengeluaran caleg, baru ditanyakan, kamu mengeluarkan berapa kira-kira? Karena itu kemudian dia tidak mencatat dan dia mengelola sendiri bergabung dengan rekening pribadi, akhirnya dikonversi dalam bentuk disampaikan bahwa sumbangan itu dalam bentuk natura dan juga jasa, biasanya alat peraga, lalu kemudian jasa yang diberikan untuk partai. Jadi memang Mas Anggi, laporan dana kampanye kita sama sekali tidak mencerminkan realitas dana kampanye di lapangan. Kalau kita ini sistemnya proporsional terbuka, harusnya caleg juga melaporkan dana kampanye. Caleg juga punya rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi. Nah, itu untuk pemilu DPR dan DPRD. Untuk pemilu presiden, ada dana-dana yang itu tidak terjangkau oleh akuntabilitas dana kampanye. Dana yang mana? Dana yang dikelola oleh para relawan. Walaupun undang-undang mengatakan bahwa segala aktivitas yang berkontribusi bagi pemenangan atau kepentingan kampanye calon itu harus dilaporkan, dicatatkan sebagai sumbangan, faktanya banyak sekali dana itu yang tidak bisa dijangkau karena berkelit. Itu adalah pengelolaan dilakukan oleh relawan yang tidak melaporkan kepada tim pasangan calon. Termasuk juga dana-dana yang digunakan untuk kepentingan buzzer, kepentingan influencer. Selama ini selalu mengatakan bahwa itu sukarela. Itu merupakan komitmen simpatisan politik. Harusnya tuh nggak boleh tuh. Sukarela pun harus dicatatkan sebagai donasi yang nanti akan dinilai dengan kesesuaian pada harga pasar. Jadi Mas Anggi, boleh dikatakan dana kampanye kita ini diatur sangat minim dan seolah-olah secara sistemik didesain untuk tidak bisa ditagih akuntabilitasnya. Nah, ini kita bersyukur, alhamdulillah ada momen dari PPATK yang menyampaikan ada kejanggalan dan lain sebagainya. Kita menunggu respon dari Bawaslu, tindak cepat mereka dan juga transparansi dan akuntabilitas mereka di dalam menindaklanjuti temuan PPATK ini.
Dan yang kedua, menurut saya jangan hanya bergantung pada undang-undang pemilu, karena undang-undang pemilu banyak keterbatasannya. Kalau ada instrumen hukum lain yang bisa digunakan, itu mestinya bisa dioptimalkan untuk menegakkan ini, supaya kita tidak selalu datang dengan keluhan politik biaya tinggi, politik mahal, tapi realitasnya dana kampanye tidak mencerminkan itu. Mbak Titi melihat KPU dan Bawaslu sudah cukup responsif terhadap laporan ini. Iya, pertama kalau KPU itu posisinya dia hanya sebagai penerima laporan dana kampanye. Lalu kemudian menyerahkan laporan itu kepada kantor akuntan publik yang akan mengaudit, tapi pun tadi sudah disebutkan oleh Pak Yunus, auditnya hanya berdasarkan kepatuhan pada prosedur, agreed upon procedure gitu ya. Dan kemudian waktunya juga pendek. Laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye atau disebut laporan akhir dana kampanye itu disetorkan paling lambat 15 hari setelah pemungutan suara. Yang notabene pemilih pun tidak bisa mengaksesnya gitu. Nah, soal Bawaslu saya kira kan pernyataannya adalah kami akan mendalami begitu. Ya jangan lama-lama mendalaminya. Tapi memang Bawaslu ini saya kira harus proaktif berkoordinasi dengan PPATK karena yang punya instrumen itu kan PPATK. Sementara Bawaslu apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan adalah pengecekan lapangan karena mereka punya personel provinsi, kabupaten kota dan kecamatan, desa dan lapangan nanti ya untuk mengecek antara contoh sederhana nih Mas Anggi, expenditure yang dikeluarkan oleh caleg begitu ya, penerimaan yang dilaporkan oleh caleg dengan banyaknya alat peraga, bahan kampanye atau aktivitas kampanye yang mereka lakukan. Kalau ada yang mismatch gitu ya atau tidak matching atau tidak sesuai, itu ada pasal 497. Setiap ketika orang datanya yang tidak cocok aja pun sebenarnya bisa dipermasalahkan begitu ya Mbak Titi ya. Iya, ketika datanya bermasalah pun ini sebenarnya bisa dipermasalahkan juga gitu, ada pasal-pasalnya. Pak Yunus, jadi kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, PPATK sudah lempar bola nih begitu. Kemudian juga kita masih menunggu Bawaslu. Seharusnya apalagi yang bisa dikejar untuk semua kita sadar bahwa ini masalah serius gitu, Pak Yunus? Ya, seharusnya penyidik itu yang menerima laporan ya, termasuk Bawaslu ya, harus proaktif ya. Kalau penyidik lakukanlah penyelidikan ya. Sehingga mencari bukti permulaan yang cukup pada 2 sehingga naik menjadi penyidikan. Kemudian Komisi 3 walaupun isinya semua politisi ya harusnya dia ikut juga memantau perkembangan kasus ini. Menko walaupun Menko-nya juga cawapres ya termasuk yang bisa dia sebagai ketua komite TPPU yang dibuat dalamnya ada PPATK juga bisa mendorong supaya kasus ini berjalan. Yang tidak kalah pentingnya adalah civil society, masyarakat yang harus memberikan kontrol sosial terhadap penegakan hukum seperti ini. Jangan terlalu banyak diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dan saya setuju pakai semua undang-undang, jangan undang pemilu saja. Undang pemilu itu penegak hukumnya terbatas. Ada yang namanya Gakumdu, penegakan hukum terpadu, terbatas sekali waktunya, terbatas sekali orangnya. Dan mungkin juga keberaniannya agak terbatas juga saya duga itu. Nah, harusnya lebih berani lah, lebih tegas. Kalau enggak kapan lagi ciptakan pemilu yang bersih dan akuntabel ya seperti ini. Masih. Baik, Pak Yunus, Mbak Titi, kita berharap bahwa kita mendapatkan demokrasi yang berkualitas begitu ya, dan juga kita bersama-sama jaga terus isu ini. Terima kasih Pak Yunus dan Mbak Titi atas diskusinya di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.